Kerentanan. Mengapa dampak bencana itu berbeda? Dan apa itu faktor kerentanan? Jika hazard atau bahaya menjelaskan ancaman fisik dari alam, maka vulnerability atau kerentanan itu menjelaskan kondisi masyarakat yang membuat dampak bencana menjadi semakin besar. Konsep ini berkembang pesat di tahun 80-an ketika peneliti mulai melihat bahwa korban bencana seringkali berasal dari kelompok masyarakat yang sama, yaitu miskin, rentan, marginal, serta mereka yang tinggal di wilayah risiko yang tinggi. Blackie dalam bukunya At Risk itu menjelaskan bahwa kerentanan terbentuk melalui proses sosial yang panjang. Faktor seperti kemiskinan, akses terhadap sumber daya, kebijakan pembangunan, hingga ketimpangan politik itu menentukan siapa yang paling terdampak ketika sebuah bencana itu terjadi. Contohnya dapat kita lihat pada misalnya kalau di dalam konteks Indonesia, kawasan pesisir yang mengalami abrasi. Secara fisik, kenaikan muka laut mungkin hanya beberapa milimeter per tahun secara fisik. Tetapi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir yang sempit, pada wilayah pesisir yang sangat dinamis, pada wilayah pesisir yang sangat tinggi tekanannya, perubahan kecil tersebut tentu dampaknya sangat signifikan sekali. Misalnya banjirop terjadi, genangan terjadi, kerusakan terhadap bangunan terjadi, dan lain sebagainya. Lihatlah misalnya contoh di pantai utara Jawa. Mungkin kita bisa melihat dari Semarang, Demak, Pekalongan, Batang, kemudian juga sampai dengan Cirebon. Fenomena ini nyata adanya dan semakin berkembang. Penelitian Aris Marfai misalnya menunjukkan bahwa kombinasi penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, dan perubahan penggunaan lahan, sekali lagi, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, dan perubahan penggunaan lahan itu dapat mengakibatkan banyak desa pesisir semakin rentan terhadap banjirop. Artinya, bencana tidak hanya dipicu oleh alam, tetapi juga oleh keputusan manusia dalam mengelola ruang dan lingkungan. Sekali lagi, pengelolaan lingkungan menjadi penting. Nah, konsep kerentanan ini sangat penting karena mengubah cara kita melihat solusi. Jika sebelumnya fokus hanya pada pengendalian alamnya saja, pengendalian hazardnya saja, kini perhatian kita juga untuk meningkatkan kapasitas, penguatan kapasitas, baik kapasitas masyarakat, kapasitas infrastruktur, kapasitas pemerintah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mengurangi bencana berarti juga mengurangi kerentanan sosial terutama yang ada di masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Risiko ketika bahaya bertemu dengan kerentanan. Dalam literatur kebencanaan modern, banyak buku tentang kebencanaan yang kita temui. Konsep yang paling sering digunakan adalah konsep risk atau risiko. Risiko itu pada dasarnya merupakan kombinasi atau fungsi dari hazard, bahaya, dan vulnerability atau kerentanan. Biasanya rumus sederhana yang digunakan dalam kajian kebencanaan itu selalu mengatakan risk sama dengan hazard kali vulnerability. Bahkan nanti kalau lebih kompleks lagi, hazard kali vulnerability dibagi kapasitas. Hazard tinggi, vulnerability tinggi, risk tinggi. Hazard tinggi, vulnerability tinggi, tapi kapasitas juga tinggi, risk mungkin bisa menjadi lebih sedang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi konsep risiko itu perpaduan hazard, vulnerability, dan risk. Konsep ini banyak dijelaskan dalam berbagai laporan, misalnya Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction yang diterbitkan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Artinya wilayah dengan hazard tinggi belum tentu memiliki risiko yang tinggi jika masyarakat mempunyai kapasitas yang kuat. Sebaliknya, hazard yang sedang, hazard yang biasa saja akan menjadi bencana yang besar kalau masyarakatnya rentan. Kalau objek yang terkena hazard itu rentan, tentu risikonya tinggi. Contoh klasik di setiap kali belajar tentang bencana adalah dibandingkannya negara Jepang dengan negara-negara berkembang. Jepang mengalami ribuan gempa setiap tahun, tapi kerugiannya sedikit, minimal jumlah kematiannya sedikit, karena
fungsi kapasitasnya tinggi, bukan hazardnya yang kecil, tapi fungsi kapasitasnya yang tinggi. Sehingga di Jepang berkat standar bangunan yang ketat, sistem peringatan dini yang bagus, dan pendidikan kebencanaan yang kuat, dampak korban, terutama korban jiwa, seringkali dapat ditekan seminimal mungkin. Sebaiknya dan sebaliknya, gempa dengan kekuatan yang sama di wilayah dengan infrastruktur lemah dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Pendekatan resiko inilah yang kemudian digunakan dalam berbagai kebijakan global, termasuk misalnya dalam Sendai Framework for Disaster Reduction yang disepakati oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia. Nah, pendekatan ini juga menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan, sekali lagi, pengelolaan lingkungan itu memiliki peran penting dalam mengurangi resiko, terutama melalui tata ruang, melalui konservasi ekosistem, serta melalui pembangunan yang lebih berkelanjutan atau sustainable development. Perubahan paradigma dari respon menuju mitigasi. Dalam sejarah penanggulangan bencana, pendekatan yang paling lama digunakan itu pendekatan reaktif. Ada bencana, pergi. Ada bencana, mengungsi. Artinya, perhatian utama baik pemerintah maupun masyarakat itu biasanya muncul setelah bencana terjadi. Nah, tidak melakukan antisipasi, tapi lebih pada reaktif. Nah, bantuan kemanusiaan dikirim, korban dievakuasi, kemudian dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kan bentuk-bentuk reaktif dalam manajemen bencana. Tentu pendekatan ini penting, kita sepakat, tetapi penelitian menunjukkan bahwa strategi yang hanya berfokus pada respon seringkali tidak mampu untuk menurunkan kerugian bencana secara signifikan. Nah, sehingga Gilbert White menyebutkan atau di tahun 1940-an dia mengkritik pendekatan ini dalam studinya tentang banjir di Amerika Serikat. White menunjukkan bahwa pembangunan tanggul dan infrastruktur saja ansih itu tidak cukup. Masyarakat harus membangun permukiman di dataran banjir karena tidak ada awareness. Fenomena ini dikenal sebagai the paradox of flood control. Semakin banyak perlindungan struktur dibangun, justru semakin banyak orang merasa aman untuk tinggal di wilayah beresiko. Karena itu sejak akhir abad 20 muncul perubahan paradigma menuju mitigasi bencana. Mitigasi itu berarti upaya untuk mengurangi resiko sebelum bencana terjadi. Pendekatan ini kemudian diperkuat secara global melalui berbagai kebijakan internasional, termasuk kerangka kerja pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh UN Office for Disaster Reduction. Dan dalam paradigma ini perhatian tidak hanya pada kejadian bencana, tapi pada mengapa kerugian bisa terjadi. Ya, kenapa kerugian bisa terjadi? Apakah karena tata ruang yang tidak tepat? Apakah karena degradasi lingkungan? Apakah karena kapasitas masyarakat yang rendah? Dan lain sebagainya. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa investasi dalam mitigasi jauh lebih efektif secara ekonomis, tapi ini tidak populer atau tidak terlalu populer. Studi yang sering dikutip World Bank menunjukkan bahwa setiap $1 investasi dalam pengurangan risiko dapat menghemat beberapa kali lipat biaya rekonstruksi setelah bencana. Artinya pengelolaan lingkungan yang baik seperti menjaga kawasan hutan di hulu, mempertahankan mangrove di pesisir, atau membatasi pembangunan di zona yang rawan, sebenarnya merupakan bagian dari strategi mitigasi yang sangat penting, hanya prosesnya panjang dalam waktu yang lama. Nah, dengan kata lain, pengurangan risiko bencana tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pengelolaan lingkungan. Itu yang penting, kebijakan pengelolaan lingkungan. Risk society, ketika pembangunan menciptakan risiko baru. Dalam kajian sosiologi modern terdapat konsep yang sangat berpengaruh, yaitu risk society. Ini diperkenalkan oleh Ulrich Beck tahun 1986-an. Beck berpendapat bahwa masyarakat modern tidak hanya memproduksi kesejahteraan dalam waktu yang sama, dia juga memproduksi berbagai risiko baru yang sebelumnya belum ada. Pada masa lalu, ancaman terhadap manusia banyak berasal dari alam. Tapi sekarang, di manusia modern, justru aktivitas manusia itu sendiri yang sering memperbesar atau bahkan menciptakan risiko yang dulu tidak ada. Contohnya, misalnya yang paling sederhana, kalau kita melihat urbanisasi.
atau pertumbuhan permukiman atau berkembangnya kota dan demografi yang sangat cepat sekali. Dan di sana, di kota-kota yang berkembang, di tempat urbanisasi yang pesat, seringkali tanpa perencanaan ruang yang memadai. Sekali lagi, seringkali tanpa perencanaan ruang yang memadai. Lahan resapan hilang, sungai menjadi sempit, sempadan sungai dipakai untuk permukiman, kawasan rawan bencana justru menjadi lokasi permukiman. Banyak. Akibatnya hujan yang sebelumnya tidak menimbulkan masalah dapat berubah menjadi banjir besar. Nah, konsep re-society juga relevan dalam konteks perubahan iklim. Misalnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas industri dan transportasi selama lebih dari 1 abad ini telah mengubah sistem iklim di bumi, mau nggak mau telah mengubah sistem iklim di bumi. Akibatnya berbagai fenomena cuaca ekstrim menjadi lebih sering terjadi yang kita saksikan dan kita lihat sendiri selama ini, termasuk di Indonesia yang baru-baru ini terjadi. Para ilmuwan menilai bahwa masyarakat modern kini hidup dalam kondisi di mana risiko tidak lagi bersifat lokal, tetapi risiko itu mengglobal. Polusi udara di satu wilayah mempengaruhi wilayah lain. Kebakaran hutan di Indonesia mempengaruhi Singapura, dan lain sebagainya. Pemanasan global di satu negara mengakibatkan ancaman banjir di negara lain. Industrialisasi di Eropa berakibat banjir di Indonesia. Karena itu pengelolaan lingkungan tidak lagi bisa dipahami hanya dalam skala lokal. Ia harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang jauh lebih besar yang menghubungkan manusia, teknologi, ekonomi, dan ekosistem. Nah, konsep re-society ini mengingatkan kita bahwa sebagian bencana yang kita alami sebenarnya konsekuensi dari pilihan pembangunan yang kita ambil di masa-masa sebelumnya.